Nah, bagian berikutnya yang cukup penting adalah tentang OOP, karena yang namanya Java kental sekali dengan konsep Object Oriented Programming. Ini yang paling krusial, ya. Nah, sesuai dengan namanya bahwa pemrograman di dalam Java itu menganggap bahwa setiap hal yang akan dioperate, dimainkan di dalam si aplikasi itu harus berupa entitas objek tertentu. Jadi ibaratnya pemrograman yang sudah berorientasi objek mampu merekayasa dunia nyata dalam dunia pemrograman. Ya, keuntungannya aplikasi tampak lebih real dan mudah difahami dengan pendekatan dunia nyata. Nah, jadi sebetulnya dengan dengan konsep OP itu pemrograman itu jadi jauh lebih mudah terpahami. Hanya sayangnya memang transfer knowledge terkait masalah OOP ini terkadang terbentur di dua sisi. Di sisi fasilitatornya kurang sempurna atau di sisi studentnya lagi kurang fit. Ya, bisa jadi fasilitatornya udah oke, udah sesimpel mungkin menjelaskan tentang konsep ini, tetapi pas kondisi si studentnya dalam keadaan lelah, itu nggak masuk, ya. Atau sebaliknya, studentnya udah ready, fasilitatornya yang kurang pas. Nah, makanya ketemu. Andai kata ketemu saja, maka dengan mudahnya si setiap orang itu memproyeksikan dunia nyata ini menjadi sesuatu yang bisa dikodingkan semuanya. Menarik sekali, ya. Nah, gara-gara ini orientasinya ke sana, beberapa fitur teknologi di balik OOP itu menyerupai dengan hal-hal yang ada di dunia nyata. Contoh nanti ada konsep bahwa sebuah objek bisa memiliki turunan, punya anak gitu ya, punya sub. Dan ada karakteristik dari si turunan ini yang menyerupai induknya. Disebut dengan konsep pewarisan sifat kan gitu ya. Anda yang sudah pernah belajar di kuliahan pasti pernah mendengar istilah inheritance kan ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, hal kayak gitu istilah-istilahnya itu diambil memang dari dunia nyata. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang penganalogiannya terlebih dahulu. Ya. Kita kan mau bikin aplikasi di Android nih ya untuk menanggulangi tata kelola barang yang dijual kan gitu ya. Nah, saya mau nanya dulu nih. Kalau kita melihat dunia nyatanya, ada berapa objekkah yang akan terlibat di dalam aplikasi itu? Anda udah tonton videonya kan yang hari Sabtu lalu kan ya? Pertanyaan saya adalah, tolong dijawab ya sekarang lewat chatting ya. Ada berapa jenis objekkah yang akan dikolaborasikan di aplikasi pengelolaan dagang lah. Sok. Yang videonya udah kita sharekan, yang sudah saya coba introduksikan. Sebutkan ya, misalkan dua itu apa aja tolong sebutkan. Ya, sambil disebutkan. Apa aja 4 itu, Mas Reza? Yang lain mungkin? Mereka kan idenya itu saya pengen si penjual ini bisa menerima orderan dari pembelinya tentang barang yang dia jual. Tetapi pas dia
mendapatkan orderan itu mengizinkan si pembeli bayar tidak cash. Ya kan ya, idenya kan itu. Ini solusi yang diberikannya kan itu. Sehingga ketika dia nggak cash, dia bisa nyatet gitu ya bahwa yang ini belum bayar. Oke, ada 4 ya, pembeli, penjual, barang, dan transaksi. Oke, yang lain mungkin? Nah, entitasnya kayak ginian, objek itu kayak ginian, betul. Ada lagi yang lain mungkin? Jadi bayanginnya gini, mungkin bagi yang masih belum kena ya dengan konsep ini tuh adalah jika ada pertanyaan kayak tadi, berapa banyak objekkah yang akan dikolaborasikan di aplikasi kita? Tinggal lihat saja. Bayangin ketika aplikasi itu jadi, data yang harus masuk itu secara terkelompokkan ada berapa biji gitu ya. Di listing aja. Karena aplikasinya tentang dagang, berarti yang paling utama tentu harus ada barang ya. Barang. Yang kedua, barang ini kan dijual sama seseorang. Nah, yang kita sebut dengan istilah penjual. Yang itu ya. Dan barang ini dibeli kan ya oleh seseorang yang disebut dengan istilah pembeli. Secara jenis penjual dan pembeli ini sama, itu sama-sama manusia. Tapi kan secara fungsionalitas di aplikasinya mereka berbeda peranannya ya. Betul? Nah, kayak gitu caranya. Jadi dalam hal mendekomposisi gitu ya, mendekomposisi pertanyaan kayak tadi itu yang gampang dulu aja. Oh, ada barang, ada penjual, ada pembeli. Nanti dengan sendirinya transaksi itu akan muncul. Oh iya, ini butuh buat ini. Itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi yang paling krusialnya betul kayak gini, barang, customer ya, Mas Willy ya. Kemudian penjual itu dideklarasikan. Oke. Nah, di dalam konsep OOP inilah yang kemudian nanti di source code kan menjadi sesuatu gitu kan ya. Jadi kita harus pahami dulu tentang ini sebelum kita kemudian masuk ke langkah pembuatan programnya. Paham ya? Nah, ketika kita ingin mencoba menerjemahkan ini ke dalam bentuk program, maka di dalam dunia OP, setiap entitas ini harus punya rumusannya dulu, harus punya yang namanya sketsanya, harus punya blueprintnya. Kalau kita ngomongin masalah dikaitkan ke masalah baju, yaitu pola bajunya. Kalau kita ngomongin dia ke bangunan, berarti ada blueprint bangunannya, ya. Kalau kita ngomongin masalah barang-barang elektronik ya berarti gambar teknisnya. Jadi ibaratnya ada referensi yang dijadikan sebagai patokan sesuatu dari objek ini ketika dibuatnya nanti. Nah, kita sebutlah dengan istilah yang namanya blueprint. Jadi setiap entitas akan memiliki blueprint sendiri-sendiri. Cetak birunya. Ya kan ya? Nah, di dalam si blueprint inilah kemudian kita jabarkan karakteristik daripada si entitas itu. Nah, oke. Ketika kita berbicara tentang blueprint ini dalam pemrograman, maka muncullah Java menerjemahkan istilah blueprint ini dengan sebutan kelas. Jadi Java memanfaatkan kelas sebagai tempat untuk kita mendefinisikan blueprint dari sebuah objek. Makanya kalau Anda cari buku-buku Java, ketika dia membahas tentang kelas, pasti ada istilah kelas adalah blueprint dari objek. Itu maksudnya adalah kelas, di dalam kelas ini tergambarkan hal-hal yang kemudian akan dimiliki oleh sebuah objek. Oke ya. Nah, kalau blueprint dari objek itu adalah berupa kelas, kembali ke aturan yang tadi. Bahwa kalau ini adalah kelas, tadi saya bilang ya, maka ada 3 struktur tadi di dalamnya. Yang pertama adalah ada bagian tempat kita mendeklarasikan atribut. Yang pertama.
Yang kedua, tempat kita mendeklarasikan fungsi. Saya ganti warna ya. Fungsi. Dan yang ketiga, tempat kita mendeklarasikan si konstruktor. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat. Ketika kita berbicara mengenai satu entitas ini, dia akan memiliki yang namanya ciri-ciri. Ya. Jadi setiap entitas itu akan memiliki yang namanya ciri-ciri. Setiap entitas akan memiliki 3 hal berikut ya. 1, punya ciri-ciri. Contoh misalkan kita ngomongin si barang yang dijual. Barang yang dijual itu punya ciri-ciri di antaranya. Contoh ya. Kalau ngomongin barang ya. Contoh untuk barang itu dia punya nama, kan ya? Barang itu punya nama. Kemudian barang itu punya, karena kita ngomongin jual transaksi, punya kuantitas, berapa banyak jumlah barangnya. Kemudian namanya barang itu punya harga. Nah, gitu ya. Punya merek. Nah, punya kategori, punya jenis gitu kan ya. Jadi ini barang jenis apa gitu kan ya. Nah, hal-hal yang melekat kepada barang yang sifatnya dia melabelkan tentang barang itu disebut dengan ciri-ciri. Betul kan? Penjual juga dan pembeli punya ciri-ciri yang spesifik ada di dia kan. Ya, contoh misalkan penjual ada nomor KTP gitu ya, punya NPWP dan sebagainya kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang melekat kepada si entitas itu bisa kita sebut sebagai ciri-ciri. Nah, yang kedua, setiap entitas akan memiliki pola tingkah laku. Pola tingkah laku ini berarti berkaitan dengan masalah gaya geraknya dia, ya, kapabilitasnya dia. Nah, jadi contoh misalkan yang namanya pembeli punya pola tingkah laku dalam hal bertransaksi ini adalah membeli, ya. Membeli. Satu, yang kedua memesan. Yang ketiga mengutang, gitu kan ya. Nah, itu adalah pola tingkah laku. Nah, kalau kita ngomongin si barang gitu kan ya. Yang namanya barang itu memungkinkan untuk contoh kalau kita masih ngomongin barang ya. Bentar. Ini entitas barang ya. Ini biar clear. Kita campur aduk dengan yang lain ya. Pola tingkah laku dari sebuah barang adalah bisa ditambahkan, bisa diedit, bisa dihapus. Benar nggak? Ya kan ya? Kan gampangnya begitu ya. Kalau kita ngomongin ada kan sudah masuk dunia pemrograman lah ya. Bisa ditambah, edit, hapus. Nah, itu aja paling gampang. Ya kan ya? Maka nanti ibaratnya ketika kita membuat si kelas barang ini, kita pastikan ada elemen ini. Elemen buat nambah dia, buat nge-edit dia, dan buat ngehapus si barangnya. Nah, tentunya ada logika ya, ada logika pemrograman di dalamnya. Oke, itu dua ya, ciri-ciri pola tingkah laku itu harus ada di dalam si entitas. Nah, yang ketiga adalah bentukan yang namanya konstruktor. Nah, ini konstruktor ini lebih dipakai untuk mengkonstruksi. Jadi ada fungsi khusus untuk merealisasikan atau membuat si objeknya. Jadi kalau kita ngomongin barang nih, yang tadi kita ngomong itu masih di atas kertas gitu. Tetapi ketika kita berbicara gimana cara membuat si barang ini yang tadinya berupa konsep menjadi barang beneran, nah itu kita buatkan di dalam si fungsi khusus ini. Yang nanti disebut dengan istilah konstruktor. Nah, tiga inilah yang kemudian akan mengisi
bagian dari sebuah kelas. Ini di sono, yang ini di yang merah, nah yang fungsi khusus nanti di sini. Dengan istilah yang sudah dibakukan. Ciri-ciri di dalam si deklarasi kelas Java disebut dengan atribut, dalam beberapa literatur lain disebut dengan variabel, sementara pola tingkah laku dari si objek itu dijabarkan di dalam metode atau beberapa literatur menyebutkan fungsi, dan untuk fungsi khusus pembuatan objek kita sebut dengan konstruktor. Nah, paham ya? Nah, ini saya tidak akan lanjut nih, udah sampai sini aja dulu. Karena tahapan berikutnya adalah bagaimana cara merealisasikan ini di dalam si pemrogramannya, ya. Nanti kita akan bicarakan, ini cukup panjang ini, dan insya Allah kita akan bahas ini atau kita paparkan ini di besok pagi. Nah, saya berikan kesempatan buat Anda untuk bisa menelaah lagi, mencerna lagi buat yang baru-baru ya, mencerna lagi apa yang sudah dipaparkan di 2 sesi ini. Karena buat yang udah biasa mungkin bisa cepat, tapi bagi yang baru ini sesuatu yang merupakan shock terapi ini. Ya, mungkin ada yang kaget ini ngomong apa gitu ya. Mencoba pelan-pelan mencerna. Nah, maka itu biar nggak terlalu numpuk, saya berikan kesempatan dulu Anda untuk mencernanya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan di grup atau di japri ke saya ya. Nanti besok pas sesi ketiga berarti ya, untuk pembahasan Javanya kita akan jelaskan lebih dalam. Ya. Silakan, ada pertanyaan dulu mungkin? Ya pegang aja rumusnya, ya rumusnya dipegang aja. Ini tadi 3 hal tadi ya, struktur file, kemudian rule, kemudian OOP-nya. Nah, untuk OOP, rumusan sederhananya adalah seperti yang saya sudah paparkan ini. Nah, saya gunakan analogi keseharian dulu ya. Nah, analogi ini kemudian Anda coba cerna dengan bahasa Anda, dan nanti pelan-pelan saya akan ajak Anda mengubah mindset-nya dari yang bahasa manusia ke bahasa pemrogramannya. Oke. Nah, PR nih. PR ya. Untuk berarti ya. Oke. PR-nya adalah untuk aplikasi game soccer paling sederhana ya. Ada berapa entitas kah yang harus dibuat dan apa saja jenisnya? Ini soal nomor pertama ya. Saya bikin aplikasi game sepak bola. Tolong sebutkan berapa banyak entitas yang harus dibuat dan apa aja jenisnya. Dan yang kedua adalah dari semua jenis breakdown 2 entitas ya, dari semua misalnya Anda menemukan ada 5 entitas nih. Nah, 2 entitas pertama yang paling Anda pahami benar, Anda breakdown 2 entitas dari soal nomor 1 menjadi struktur tadi ya. Dia punya ciri-ciri apa? Ciri-ciri, pola tingkah laku. Konstruktor mah nggak usah, cuma ini aja. Ya, jadi tolong Anda breakdown. Si entitas itu punya ciri-ciri apa saja dan punya pola tingkah laku apa saja. Nah, ini contohnya sebelah kiri ya. Itu PR-nya. Jadi saya punya game soccer mau dibikin nih, biar wajar seperti hanya permainan sepak bola, maka saya harus mendefinisikan berapa entitaskah di dalamnya. Oke, misalnya menemukan ada 10 entitas, bahkan sampai semut. Nah, yang lagi di lapangan Anda sebutin juga misalkan ya.
Nah, dari sekian banyak entitas itu, yang paling major, ambil 2, terus Anda breakdown masing-masingnya. Entitas 1, ciri-cirinya apa ya? Dia harus punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Kemudian pola tingkah lakunya apa ya? Dia harus bisa begini, 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 begini. Gitu ya. Oke, nah ini usahakan Anda sudah kerjakan di sebelum sesi besok pagi dimulai. Insya Allah besok pagi kita akan awali sesi Javanya dulu. Itu sekitar jam 7 lah ya. Nah, yang memungkinkan untuk ikut jam 7 silakan. 7 atau 7.30 lah mungkin ya. Gak siangan dikit. Biar bisa sarapan dulu Anda ya. Oke. Nah, itu kita akan bahas PR ini. Oke, kemudian kita akan mulai transformasikan logika ini menjadi logika pemrogramannya nanti ya. Nanti atribut itu di dalam rule-nya gimana saat mau dibikin dalam bentuk Java-nya. Metode kalau dijavakan jadi seperti apa, konstruktornya seperti apa, dan bagaimana cara memakai semuanya. Ya, gitu kurang lebihnya. Baik ya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Oh ya, oke. Pertanyaan bagus. Oh siap. Untuk jawabannya nanti dikirim ke email saya. Nanti emailnya saya akan kirim di grup ya. Oke. Nah, iya 7.30 Kang Willy jadinya. Yang 7.30 ya. Jadi besok jam 7.30 usahakan sebelumnya Anda sudah mencoba mengerjakan. Sekarang juga bisa lah, nggak lama ya. Kirimkan nanti ke email saya. Nah, saya nanti akan berikan rule untuk subjeknya. Karena ini akan berkelanjutan nanti tugas-tugasnya. Jadi saya akan berikan aturan main tentang subjek emailnya. Tolong diikuti rule-nya. Oke, isinya mah yang itu menjawab 2 pertanyaan tadi ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, ini saya kirim di chat ya. Nah, saya akan di kopas masing-masing. Nanti pun juga saya sajikan di grup ya. Kok private, maaf. Everyone. Oke, nah itu nanti Anda record, Anda catat, dan Anda coba kerjakan ya. Oke, saya rasa itu dulu mungkin untuk pertemuan kita di Java ini. Pelan-pelan aja bagi yang baru. Kenapa saya mengangkat Java OOP ini? Karena modal Anda nanti saat bermain dengan Android adalah ini. Ya, dan beberapa lagi berikutnya nanti yang mudah-mudahan pelan-pelan bisa sinkron. Ya, bisa sinkron. Javanya beres, masuk ke Android bisa langsung dipakai ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa esok pagi ya. Wah, baru join. Oh iya. Iya. Gak apa-apa. Nanti tonton aja rekamannya. Sebentar lagi rekamannya saya publish ya. Jam 10-an lah kayaknya. Saya harus pulang dulu ini. Oke, terima kasih banyak buat perhatiannya. Sampai jumpa besok pagi ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.